Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Woyuhao menceritakan tentang kultivasi di benua Dolwo, singkatnya pertarungan sengit pun tak terhindarkan, yang dimana salah satu tim Tangsan nampak terpojok, membuat Tangsan yang merupakan ketua tim harus bertindak sampai-sampai mengeluarkan palu hautiannya. Di tempat lain, Xiaobing yang sebentar lagi akan menyelesaikan ritualnya, dia didatangi oleh Gong Wei dan kawan-kawan yang berniat menghentikan ritual Xiaobing. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan Xiaobing yang tampak sebentar lagi akan menyelesaikan arai sihirnya. Adapun terkait mengapa energi Xiaobing bisa sekuat itu ialah karena diketahui bahwa dia telah menyerap energi alam Dewa Dolwo dan sisa energi reruntuhan alam Dewa Kuno. Secara umum hal itu tampak sedikit memaksa karena berdasarkan Xiaobing yang hanya setara dengan Dewa kelas 1, mana mungkin dia bisa menyerap energi sebanyak itu. Namun karena dia memiliki kontrol elemen yang sangat bagus, ditambah lagi autornya mau begitu, maka apanya yang tak mungkin. Sebagai murid tentunya Yu Hao terkagum-kagum dengan kemampuan gurunya itu, yang saking kagumnya bahkan ia refleks menunjukkan wajah tengilnya sembari berpikir, di antara ayah mertuaku dan guruku, kira-kira lebih kuat yang mana cuy? Sementara Gong Wei yang menyadari kalau Xiaobing telah menggunakan energi dari alam Dewa Dolwo, dia pun langsung menyuruh rekannya untuk mempercepat pergerakan. Bukan apa-apa, mereka paham betul kalau kekuatan alam Dewa Tangsan sangatlah besar, dan jika Xiaobing benar-benar bisa menyelesaikan misinya, maka tentu Tangsan tinggal menunggu kemenangan. Namun tentu saja tidak semudah itu Ferguson. Tepat ketika mereka ingin mendekati Xiaobing, dengan cepat Tangsan dan yang lainnya pergi menahan tim Gong Wei, sehingga dari pertempuran beberapa dewa tersebut nampak sebuah ledakan yang teramat besar. Akan tetapi masih dengan penjelasan yang sama, karena semua tim Gong Wei telah berada di ranah Raja Dewa, membuat mereka sedikit lebih diunggulkan dalam hal kekuatan. Sementara di tim Tangsan, semuanya telah berada pada batas kemampuan mereka dan tinggal menyusul Woyuhao dan Yinzu. Di tengah pecahnya pertarungan itulah Gong Wei menatap akan kengerian teknik Xiaobing yang tiba-tiba menjulang ke langit. Pada akhirnya, dia pun menyadari kalau ritual mantan dewa emosi tersebut tidak bisa dihentikan lagi. Bahkan jika berhasil menerobos pun, tim Tangsan masih memiliki pemandu jiwa di dekat penanda. Gong Wei pun sadar kalau timnya telah terlambat dan semuanya sudah berada dalam perhitungan Tangsan. Dan jika sudah begini, maka tak ada alasan lagi bagi Gong Wei untuk tidak menggunakan kartu as terkuatnya. Dan ya, siapa sangka kalau ternyata Dewa Cahaya tersebut masih memiliki kemampuan tersembunyi yang mungkin dia sudah lama merencanakan ini dan akan digunakan ketika timnya benar-benar diambang kekalahan. Sehingga tanpa berpikir panjang, Gong Wei menyalakan api kehidupan pada tubuhnya sembari mengangkat senjata Dewa Cahaya. Di Shaolin 2.5 dijelaskan bahwa jika seseorang dewa menyalakan api kehidupan, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Sayangnya, bayaran bagi seseorang dewa yang menyalakan api kehidupan ialah mempertaruhkan nyawanya sendiri, yang jika saja api kehidupan padam, maka dewa yang menggunakannya tersebut akan meninggoy. Namun tidak dengan Gong Wei. Diketahui kalau api kehidupan yang dinyalakan dia tidak memiliki efek samping semengerikan itu. Tetapi meskipun begitu, tetap saja Gong Wei akan merasakan sangat lemah ketika api kehidupannya padam. Gong Wei pun mulai memejamkan matanya sembari membaca ritual khusus, yang setiap perkataan yang keluar dari lisannya muncul beberapa pertahanan dewa yang sangat kokoh, dimulai dengan armor Dewa Cahaya, perisai petir yang bisa menahan serangan apapun, busur angin. Tepat ketika semuanya telah muncul, tiba-tiba para dewa yang menonton merasakan fluktuasi yang meningkat tajam. Bahkan sekarang mereka sulit untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Sementara di medan perang, terlihat Dong Lei
Wei yang semakin terpojok berkat tak mampu menahan serangan Ah Dai. Tak berselang lama, Ah Dai langsung melesat di belakang Lian Yan dengan merilis teknik pedang kematiannya. Menyadari kalau bininya dalam bahaya, dengan cepat Jidong memblokir serangan tersebut menggunakan punggungnya. Sehingga dari kejadian itu, Jidong benar-benar tak berdaya lagi. Namun saat ini tidak ada waktu untuk turu. Dengan nafas yang tidak stabil itulah, Jidong mengajak Lian supaya membantu Tang Shen dengan melakukan teknik fusi lagi. Tepat ketika sepasang kekasih tersebut mulai menyatukan kekuatan, seketika Tian Hen nampak terheran-heran. Dong Lei sudah kehabisan energi dewa. Namun kenapa dia bisa melakukan teknik fusi seperti sebelumnya? Di sisi lain, Tang Shen yang menyadari rencana gila Dong Lei, dia memberikan sinyal penanda mundur sembari menyuruh sepasang kekasih itu untuk berhenti. Bukan apa-apa, karena bikin teknik fusi dengan kondisi yang terluka parah, maka sama saja dengan diskon umur. Bersamaan Dong Lei yang telah dikeluarkan Tang Shen dari area pertarungan, Lei Xiang langsung memukul Tang Shen sembari menyuruh rubah tua tersebut agar tetap fokus. Bisa-bisanya dalam situasi seperti ini dia masih memikirkan rekannya. Di tempat lain, Wei Qing yang telah kehabisan kartu as, dia nampak sudah tak bisa bertahan dengan gempuran serangan Hai Long, sehingga Tang Shen yang menyadari akan hal itu, dia terlihat sangat kebingungan dan tak sadar mengatupkan giginya. Bagaimana tidak, dengan fakta 3 dari timnya telah keluar dan Ah Dai juga mulai mengepungnya, maka Tang Shen benar-benar berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Jika sudah begini, terpaksa Tang Shen mendesak Xiao Bing dengan menanyakan kenapa ritualnya lama banget. Kamu mau perang atau mau pergi liburan? Mendengar itu, lantas Xiao Bing tersenyum tipis dan segera mempercepat arai sihirnya. Dia pun melafalkan akan beberapa mantra yang setiap ucapan yang keluar dari lisannya nampak kekuatan dari alam Dewa Dolwo yang bergejolak tinggi. Tak hanya itu, bahkan energi yang tersisa dari alam dewa ini pun ikut terserap olehnya. Bersamaan dengan Xiao Bing yang menyelesaikan ritualnya, muncul cahaya warna-warni yang naik ke langit menyelimuti kabut awan, diikuti dengan kedatangan fluktuasi energi yang mengerikan terpancar hingga mencapai tingkat ekstrim, membuat tim Gong Wei yang melihatnya seketika mereka merasakan tekanan yang luar biasa sampai-sampai mereka sudah tak bisa bergerak. Tepat ketika semuanya sudah menyatu, nampak sebuah bola besar berwarna ungu yang keluar dari langit, sehingga Gong Wei yang menyadari kalau bola tersebut tak lama lagi akan meluncur ke timnya. Dengan cepat Dewa Cahaya tersebut menyelesaikan ritualnya yang ternyata teknik yang dimiliki Gong Wei tak kalah mengerikan, bahkan bisa dibilang setara dengan kartu as gabungan dari Xiao Bing. Yang saat itu juga Gong Wei langsung mengangkat tangannya dan merilis teknik elemen cahaya yang langsung diarahkan ke bola ungu tersebut. Bertepatan dengan kedua serangan itu meledak hebat, mata semua dewa yang menonton pun tertuju pada serangan kali ini. Mereka mengira kalau menang dan kalah pada kedua belah pihak ditentukan pada serangan ini. Namun belum juga ledakan tersebut berakhir, ada satu dewa dari tim Tang Shen keluar dari arena pertarungan karena tak mampu menahan ledakan itu. Tak lama setelah keluarnya Zhou Weiqing, salah satu dari Raja Dewa yaitu Tian Hen pun juga keluar. Yang setelah melihat kondisi rekannya terluka parah bahkan mengandung racun, Yin Zhu pun bertanya apakah Kaisar Surga tersebut baik-baik saja. Dirasa luka Tian Hen memang di luar dugaan. Wei Qing yang baik hati dan tidak sombong pun langsung mendekatinya sembari memberikan obat penawar. Akan tetapi setelah Tian Hen menelan obat tersebut, Wei Qing menjelaskan kalau obat itu memiliki efek samping yang lumayan menganukan, yaitu dapat mengurangi kemampuan Tian Hen dalam bertarung dengan bininya. Dan ya, mendengar itu jelas saja Tian Hen dan bininya nampak marah besar. Bisa-bisanya cacing berototnya yang begitu tangguh namun dirusak oleh Wei Qing. Melihat ekspresi Tian Hen yang ngakak banget, Wei Qing pun langsung mendekatinya sembari menepuk pundaknya. Dia pun mengungkapkan kalau perkataannya tadi hanyalah bercanda. Bagaimanapun juga dia adalah seorang pria. Oleh karena itu, mana mungkin dirinya tega menganukan cacing orang lain. Selesai bercanda, tiba-tiba ada Raja Dewa lagi yang keluar dari arena pertarungan. Ya, siapa sangka kalau Gong Wei yang merupakan ketua dari 6 Raja Dewa juga tak mampu menahan ledakan itu. Entah bagaimana kondisi arena pertarungan di mana Gong Wei mengungkapkan kalau timnya tak mungkin bisa menang.
Pada akhirnya terungkaplah kalau ternyata alasan mereka keluar ialah karena dibantu Tangsan. Singkatnya, setelah menyadari bahwa ada dewa yang tak mampu lagi bertarung, maka Tangsan langsung mengirim sinyal mundur. Dan jikalau Tangsan tidak melakukan itu, maka bisa dipastikan bahwa Gong Wei dan kawan-kawan akan pindah alam. Tak berselang lama, Rong Nianbing yang merupakan biang kerok dari ledakan itu pun juga terlihat keluar. Sehingga dengan fakta tersingkirnya mantan dewa emosi tersebut, itu berarti hanya Tangsenlah dewa dari alam dewa Deluo yang mampu bertahan. Di medan perang, terlihat Tangsan yang sudah tak mampu lagi berdiri karena terluka parah. Memang, Tangsan sudah yakin kalau ledakan itu akan sangat dahsyat. Namun siapa sangka malah di luar dugaannya. Dia telah menyingkirkan Gong Wei dan Tian Hen. Namun untuk Ah Dai, Hai Long, dan Lei Xiang, mereka masih selamat karena bertahan menggunakan artefak supernya. Tetapi meskipun begitu, berdasarkan ledakan sebesar tadi, maka tentu saja mereka juga terluka parah. Dijelaskan kalau pedang Asura Tangsan sudah mencapai batas kemampuannya dan andai pun bisa bertarung paling-paling hanya dalam waktu singkat. Namun kabar baiknya, meskipun dia yakin akan kalah, tetapi semua rencana dan taktiknya benar-benar berjalan lancar. Namun saat Tangsan ingin menyerah itulah, lantas dia teringat dengan kesehatan Xiu Tang Wulin yang masih di alam bawah. Jika dirinya kehilangan posisi pemimpin saat makam para dewa selesai, takutnya alam dewa tak bisa selamat dari lubang hitam. Dan jikalau itu benar-benar terjadi, maka bisa dipastikan bahwa dirinya tak akan bisa lagi ketemu Tang Wulin. Dan ya, setelah teringat akan nasib keluarganya, Tangsan pun segera bangkit sembari menggepalkan kedua tangannya. Tak peduli akan kondisi tubuhnya, demi Xiu dan Tang Wulin, Tangsan akan melakukan apapun. Di tempat lain, terlihat Hai Long yang berhasil menemukan artefak supernya. Diketahui bahwa Hai Long telah melakukan teknik rahasia dengan membuat pertahanan dari tongkat tersebut. Dia pun mengakui bahwa jika saja tidak ada tongkatnya, maka tentu saja dirinya sudah jadi Kaisar Naga Panggang. Segera setelah bangkit dari terluka itulah, Hai Long perlahan berjalan menelusuri hutan yang telah berubah menjadi tandus. Pada akhirnya, dia menemukan penanda dari alam dewa Deluo. Namun saat Hai Long buru-buru ingin mengambilnya, nampak Tangsan yang muncul dengan tatapan tajam. Bukannya takut, Hai Long malah tersenyum sembari mengungkapkan kalau kemenangan sudah berada di tim 6 Raja Dewa. Di sisi lain, Ah Dai juga terlihat bangkit sembari mendekati Hai Long. Tak jauh dari keberadaan Ah Dai, muncul Lei Xiang yang keluar dari persembunyiannya. Nah, akankah Tangsan mampu mengalahkan 3 Raja Dewa itu, atau malah sebaliknya? Patut kita tunggu. Saya Warun Ganteng dan tidak sombong pamit, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.